Salam, selamat pagi, happy SWAT Family yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam renungan harian GSJ SWAT. Pagi ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat ya, yang saya beri judul adalah menghormati orang tua di saat titik-titik. Kita semua tentu saja mempunyai latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda-beda ya. Mungkin dulu atau sekarang kita dari keluarga yang orang tuanya tidak harmonis gitu ya. Hidupnya tidak rukun, selalu tiap hari bertengkar, ribut gitu ya. Yang sebagai anak kita melihat hal itu, jadi kita tidak begitu respect atau kita tidak begitu hormat gitu kepada orang tua. Dan juga atau kita melihat bahwa orang tua kita itu berbeda dalam sifatnya, dalam bawaannya, karakternya, dan tingkah lakunya gitu ya. Mungkin ada orang tua yang tidak begitu banyak bicara gitu ya. Ada juga orang tua yang suka bicara gitu. Dan mungkin juga ada orang tua yang tidak begitu banyak maunya. Nah, ada juga orang tua yang banyak maunya gitu loh. Nah, kalau didasarkan pada khotbah Bapak Gembala tentang hormatilah orang tua yang didasari dari salah satu 10 perintah Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 12 yang berbunyi demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan juga di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Dan bla 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 gitu ya, dan selanjutnya gitu. Dari pengalaman atau kesaksian saya, bagaimana sikap kita menghadapi orang tua di saat orang tua, ada beberapa poin yang saya catat ya. Yang pertama, di saat orang tua itu sedang marah, bagaimana sikap kita? Apakah kita melawannya dengan ikut-ikutan marah gitu ya, dan menanggapi kemarahannya. Dan saya juga punya pengalaman ketika orang tua saya, mama saya itu mungkin itu ya lagi kecapean atau lagi marah gitu ya, dan saya di situ kesal juga pada saat saya sudah berbuat, saya pikir saya sudah berbuat hal yang banyak, dan akhirnya ya saya meladeni juga, akhirnya ya bertimbul bukan semakin mereda malah semakin marah gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana orang tua di saat lelah gitu. Apakah kita tidak peduli dengan kondisi mereka gitu? Nah, di sini saya juga punya pengalaman waktu papa saya kena stroke gitu ya. Dimana pada saat itu mama saya yang mengurusnya gitu ya, dan cukup lelah gitu ya. Dan suatu ketika saking lelahnya itu tiba-tiba dia datang kepada saya, di mana pada saat itu saya dan istri saya itu sedang tinggal di rumah, saya tinggal di rumah mertua gitu, orang tua istri saya gitu. Dan saya bingung karena mama saya udah istilahnya udah lelah, udah capek gitu untuk ngurusin papa saya dan mau menyerahkan kepada saya. Dan pada saat itu saya juga bingung apakah papa saya mau saya tempatkan kemana gitu ya, apa di kos, apa disewakan rumah. Tapi ya puji Tuhan, istri saya baik dan mertua saya juga baik. Akhirnya papa saya bisa diberikan untuk tinggal di rumah
mertua saya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana sikap kita di saat orang tua itu mempunyai keinginan yang berbanding terbalik dengan kemampuannya. Ya, karena kondisi orang tua kita tahu ya, biasanya itu banyak kendala, banyak sakit yang dialaminya itu ya, terutama untuk kakinya susah berjalan gitu. Apakah kita akan meninggalkannya sendirian di rumah gitu? Pengalaman ketika liburan kemarin, tanggal 29 Juni kemarin, saya menanyakan pada mama, apakah mama ada kegiatan atau ada acara gitu. Dan ternyata dia nggak kemana-mana. Dan adik-adik saya udah pada liburan gitu ya. Nah, saya coba nanyakan apakah mau kita jalan ke suatu tempat gitu, dan dia mau ya. Dan saya memang di situ berpikir kalau saya ngajak dia tentu dengan keterbatasan kondisinya ya, untuk jalan aja rada susah gitu. Tapi niat saya adalah untuk membawa mama daripada dia di rumah setiap hari ya bosan gitu ya. Saya coba untuk membawa untuk sebagai hiburan lah, atau sebagai suasana yang berbeda di luar gitu. Dan yang kemudian yang bagaimana sikap kita di saat orang tua kita itu membutuhkan uang gitu. Apakah kita itu tidak peduli atau kita tidak membantu orang tua di saat mereka meminta uang gitu. Ini bukan hal yang harus atau tidak harus, tapi bagaimana kalau kita ada, saya rasa itu penting ya, karena orang tua juga butuh sesuatu, kebutuhan dia ya, gimana dia misalnya untuk membeli sesuatu lah ya. Lebih baik kalau kita ada ya kita bisa memberikannya gitu loh. Yang ketiga adalah bagaimana sikap kita di saat orang tua itu butuh kehadiran kita gitu. Orang tua kadang-kadang butuh ini ya, butuh dekat dengan anaknya gitu, mau menjalin hubungan gitu ya, entah dia mau curhat tuh ya, mau berbicara lah dengan anaknya, ingin dekat gitu, ingin berkumpul gitu dengan anak-anaknya. Kemudian apakah kita terlalu sibuk dengan urusan kita? Apakah kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita? Itu juga mesti flashback ya. Saya sendiri saya mencoba belajar gitu untuk meluangkan waktu untuk datang, untuk berkunjung ke rumah mama saya gitu ya. Nah, itulah ada poin-poin di mana sikap kita kepada orang tua di saat-saat kondisi mereka gitu. Mari kita belajar bagaimana kita respect, menghormati, menghargai gitu ya, mengasihi dan taat kepada orang tua kita, sebagaimana kita coba untuk memahami dan mengerti kondisi orang tua kita, apa yang mereka butuhkan di saat-saat usia senja mereka gitu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah orang tua yang Kau berikan kepada kami, yang telah orang tua kami mendidik, membesarkan dan mengajarkan kami sehingga kami sampai saat ini ada. Biarlah Tuhan di dalam masa senja mereka, ajar kami untuk kami dapat melakukan sesuatu untuk membahagiakan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.